ada tempat ketenangan. Mana dia? Musola. Ini musola. Perlu dibuat di rumah kita ada musola, tempat sholat. Dalil buat musola ini adalah sahabat ngundang Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi diundang di rumah, selesai makan, Nabi nanya, "Aina turidu an usolli?" Sampean mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu dikasih tempat di pojok. Nabi sholat di pojok. Tempat Nabi sujud itu, bekas sujud itu ada barokah. Maka tempat Nabi sujud itulah dijadikan sebagai musola, tempat sholat dalam rumah. Jadi asal kata musola itu adalah tempat sholat dalam rumah. Adapun yang di luar rumah itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Jami artinya ono Jumate. Kalau masjid itu nggak ada Jumatnya namanya masjid tok. Orang opo-opo meneh. Nggak ada Jumatnya, masjid aja. Tapi tempat kita sekarang kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid. Kalau nggak ada sholat Jumatnya namanya musola. Sebenarnya itu masjid juga. Karena di samping Masjid Nabawi ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya di Masjid Nabawi semua. Maka kalau kita masuk ke dalam Masjid Ghamamah, masuk ke dalam Masjid Abu Bakar, masuk ke dalam Masjid Sayyidina Ali, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti kalau nggak ada sholat Jumat lalu musola, usolli sunnatan tahiyatul langgar. Aslinya dalam fikih itu cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau nggak percaya tanya kiai. Tapi karena kita terlalu kreatif di Indonesia sampai 5 masjid, surau, langgar, musola, Islamic Center, masjid besar, masjid agung. Yang sebenarnya secara fikih semuanya adalah masjid. Tapi di dalam rumah mesti kita buat. Saya Pak Ustadz bukan orang kaya, rumah saya tidak besar, biasa-biasa saja, lantainya juga nggak ada yang tinggi seperti ini. Cukup biasakan di pojok rumah itu gelar sajadah sehingga kita sholat, sehingga anak kita tahu ketika kita sudah mati, meninggalkan rumah, meninggal dunia, dia ingat itu dulu tempat bapak saya, ibu saya sholat. Dia pun akan sholat di situ, melelehkan air mata, terobati rindunya. Yang bisa merasakan itu hanya orang yang pernah melakukannya. Ibunya sudah meninggal, di tempat ibunya meninggal itu dia ambil sajadah, dia sholat, terobati rasa rindu seperti hati yang kering disiram air basah kembali. Saya menemukan sendiri, nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar ceramah, tiba-tiba sangat rindu kepada almarhumah. Saya datang ke rumahnya, saya ambil sajadahnya, saya gelar di tempat dia sholat, saya sholat di situ. Oh, kok rasanya enak ya? Gimana rasanya? Susah mengungkapkan rasa dengan kata-kata. Karena memang rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan apa yang kurasakan saat ini, maka suami yang mencoba merangkai kata untuk mewakili rasa, pasti istrinya akan bilang bohong. Cobalah bapak coba untuk merangkai kata, lalu ngomong ke istrinya, oh my darling, saya akan mencintaimu 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, bohong, 50 tahun aja udah kena diabetes, 53 asam urat, 54 jantung koroner. Padahal ungkapan suaminya 1000 tahun itu kan untuk mewakili rasa yang paling dalam. Ternyata rasa tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Maka coba ibunya yang sudah meninggal datang ke rumahnya. Rumahnya udah dijual Pak Ustaz. Yang masih ada rumah belum dijual. Kalau masih bisa iuran, beli bersama untuk ngumpul bersama saat Idul Fitri, Idul Adha, bersilaturahim,
Makanya orang-orang zaman dulu biasanya rumah itu diwariskan ke anak paling kecil. Supaya apa? Supaya nanti kakak-kakaknya pulang Idul Fitri mengobati rasa rindu tempat sholatnya, tempat zikirnya, tempat baca Qur'annya. Jangan sampai di rumah kita ada satu tempat khusus waktu malam tahun baru mabuknya di situ. Anak kita juga untuk mengenang almarhum bapak, mari kita mabuk bersama di tempat itu. Kita sudah mewariskan dosa jariah yang tidak akan putus sampai hari kiamat.